Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat coding, kali ini saya akan melanjutkan codingan kita di video sebelumnya yang sudah ada di playlist ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu karena kita sudah membahas mengenai beberapa hal. Yaitu yang pertama, kita sudah membahas mengenai bagaimana membuat desain UI menggunakan Adobe XD. Yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara mengkonversi desain atau menerapkan desain tersebut ke dalam website HTML. Semua pembahasan itu sudah saya jadikan satu di dalam playlist ini. Jadi silahkan bagi kalian yang tertarik ataupun bagi kalian yang baru menjadi front end development atau ingin menjadi web UI designer, ada baiknya ditonton dulu video-videonya agar teman-teman dapat mengikuti setiap detail proses pembuatannya. Dan pembahasan kali ini adalah kita akan coba menambahkan sedikit animasi pada slider yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan bermain dengan properti CSS yang bernama animation. Sebenarnya untuk slider animasi ini kalian juga bisa menggunakan JavaScript yang tentunya penggunaannya juga semakin lebih luas. Dan juga sudah banyak pula developer di luar sana yang menyediakan plugin untuk memenuhi kebutuhan kita dalam memberi animasi di dalam website kita. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas itu dulu. Kita akan coba memaksimalkan penggunaan CSS ini agar kalian paham dulu tentang konsep dari animasi di dalam sebuah website. Dan jangan khawatir, untuk topik mengenai JavaScript tersebut akan kita bahas di video mendatang. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama. Oke, sebelum kita lanjutkan codingan kita, ada baiknya teman-teman ketahui dulu kalau di dalam CSS terdapat dua properti untuk membuat animasi. Yang pertama adalah properti transition, yang kedua adalah properti animation. Kedua properti tersebut adalah sama-sama untuk memberi animasi di dalam sebuah elemen HTML. Yang membedakan adalah kalau properti transition dia hanya memiliki dua keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi kita hanya bisa melakukan animasi di dua keadaan tersebut. Secara konsep pergerakannya tetap disebut animasi, tapi properti CSS-nya adalah transisi. Selanjutnya adalah properti animasi. Kalau properti ini kita bisa menentukan lebih dari dua keadaan. Seperti contoh ini, di mana terdapat 7 keadaan atau kondisi dalam animasi kotak ini. Jadi kita bisa membuat beberapa kondisi sesuai yang kita butuhkan. Untuk propertinya adalah animasi, fungsi yang akan kita gunakan nanti adalah keyframe. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kedua properti itu akan berguna nantinya pada keadaan-keadaan tertentu sesuai studi kasus yang nantinya kalian alami. Oke, karena setiap kondisi dari keyframe nanti kita akan menggunakan persentase, maka saya akan menjelaskan dulu untuk rumus yang harus digunakan untuk animasi ini. Jadi yang pertama kita tentukan dulu untuk waktu animasi, waktu berhenti, dan berapa jumlah iterasi yang berjalan. Jumlah iterasi mengikuti jumlah card yang kita punya. Di sini jumlah card kita adalah 4. Kemudian kita cari persentase play dan pause-nya. Gimana rumusnya? Jadi rumusnya kita cari dulu total waktunya. Rumusnya adalah waktu animasi ditambah waktu berhenti dikali jumlah kondisi. Jadi di sini 10 ditambah 20 dan dikali 4. Hasilnya adalah 120. Lalu kita cari juga untuk persentase play-nya. Rumusnya waktu animasi dibagi total waktu dikali 100. Jadi hasilnya adalah 8,3%. Kemudian kita hitung juga persentase untuk pause-nya. Perhitungannya sama, silahkan kalian hitung sendiri. Di sini untuk pause-nya menghasilkan 16,7%. Kalau sudah, coba kita susun menggunakan acuan dari hasil perhitungan rumus yang sudah kita hitung ini. Seperti yang kita ketahui, kita sudah punya persentase untuk play dan juga pause. Lalu kita coba analogikan seperti ini. Mulai dari kondisi 0% ke 16,7%, dia berhenti sesuai perhitungan persentase kita sebelumnya. Setelah mencapai 16,7%, kita akan coba mulai menjalankan animasinya. Jadi dari 16,7%, kita tambah dengan persentase play yang kita punya, yaitu 8,3%. Dan hasilnya adalah 25%. Lalu setelah play, kita pause lagi. Jadi kita tambahkan lagi 16,7%. Dan hasilnya adalah 41,7%. Dan begitu seterusnya sampai mencapai
100%. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau kita coba terapkan di codingan kita? Baik, kita sudah kembali di codingan kita. Sebelumnya kita lihat dulu file index HTML kita. Di sini kita akan memberi animasi pada elemen card-nya. Lalu kita juga akan memberi animasi di bagian elemen div background-nya. Oke. Jadi nanti rencananya ketika card-nya jadi untuk konsepnya, ketika cardnya berganti, maka backgroundnya juga akan ikut berganti sesuai dengan card yang sedang fokus di sini. Seperti itu. Makanya kita akan memberi animasi di elemen card dan elemen backgroundnya. Oke, kita coba. Pertama kita panggil dulu keyframe-nya. Kita beri nama untuk animasi kita, saya kasih nama card 1 aja. Lalu kita tentukan untuk kondisi persentasenya sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Jadi mulai 0% sampai mencapai 16,7%, maka dia melakukan pause. Kita beri width 190 pixel ya, 290 pixel. Untuk transformnya, karena kita masih berhenti, maka untuk transformnya kita isi dengan 0 pixel sampai 0 pixel. Jadi elemen ini belum kemana-mana, masih berhenti. Lalu kita beri opacity-nya 100%, lalu filternya none. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita mainkan untuk animasinya. Jadi 16,7% ditambah waktu untuk animasinya. Tadi kita punya 8,3%. Jadi 16,7 ditambah 8,3%. Jadi 25%. Jadi mulai 16,7% sampai 25% dia melakukan animasi. Terus dari 25% sampai mencapai 41,7% dia berhenti lagi. Seperti itu. Tingginya 257 pixel. Untuk transformnya kita pindahkan menggunakan translate. Untuk sumbu X nya dia bergerak ke kanan sebanyak 581 pixel. Untuk atas bawahnya dia tidak bergerak, seperti itu. Untuk opacity-nya kita kurangi menjadi 50%. Lalu kita beri filter 0,8 pixel, seperti itu. Lalu dari 41,7% ditambah lagi 8,3%, jadi 50%, sampai 66,7% dia berhenti lagi. Kita copy aja dari sini, kita ganti translate-nya menjadi 394.
Oke, seperti itu. Lalu dari 66,7% sampai 75% dia melakukan animasi dan berhenti lagi sampai mencapai 91,7%. Seperti itu. Kita paste lagi, kita ganti translate-nya jadi 204 pixel. Oke, seperti itu. Lalu dari 91,7% ditambah 8,3%, jadi pas 100%. Seperti itu. Kita paste lagi. Karena 100% ini kembali ke posisi semula, berarti ini kita kembalikan ke posisi 0 pixel. Oke. Gimana kalau kita coba dulu? Sebelumnya kita panggil dulu untuk animasinya ke dalam kelas cardnya. Kita cari untuk card 1. Oke, ini kita beri properti yang bernama animation. Kita panggil nama animasinya card 1. Untuk durasinya kita beri 20 detik. Untuk jumlah animasinya kita beri tak terbatas, infinite. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, sudah berjalan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita terapkan juga ke card-card yang lain. Kita kembali ke codingan kita. Nah, karena persentase setiap animasi cardnya ini sama, maka kita bisa ambil untuk persentasenya aja. Caranya kita copy dulu untuk semua animasi keyframe-nya ini. Lalu kita taruh di sini. Kita hapus saja yang ini. Nanti kita tulis ulang. Oke, seperti ini. Kita copy aja untuk animasi-animasi selanjutnya. Oke, setelah itu karena isinya ini semua sama, maka setelah ini saya akan mempercepat untuk videonya.
Oke, setelah itu gimana kalau kita lihat dulu hasilnya seperti apa? Kita ke browser. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita beri animasi untuk backgroundnya. Oke, kita kembali ke codingan kita. Di sini saya sudah siapkan untuk tempatnya. Tinggal kita beri background. URL-nya kita panggil untuk gambarnya di folder this image bg. Oke, seperti ini. Kita copy aja. Kita ganti namanya card 2. Kita paste lagi. Ganti gambarnya. Oke, seperti ini. Yang terakhir kita kembalikan ke gambar yang pertama seperti ini. Coba kita lihat, kita save, kita kembali ke browser. Oh, belum berubah ya. Kenapa? Karena untuk background image ini kita belum panggil di kelasnya. Coba kita ke kelas background image. Kita scroll ke atas. Nah, ini background. Untuk yang sekarang backgroundnya langsung mengambil dari kelasnya ini. Ini kita matikan aja. Sekarang kita tambahkan properti animasinya. Animation, lalu kita panggil nama animasinya bg anim, lalu durasinya kita samakan dengan yang lainnya, lalu kita beri infinite untuk iterasinya. Oke, kita save, kita coba lihat ke browser. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk landing page kali ini sudah selesai sampai di sini. Kalau teman-teman ingin memodifikasi silahkan aja, sesuaikan dengan selera kalian. Dan jika teman-teman ada saran ataupun cara yang lebih cepat untuk membangun website ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu tutorial di seri kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan nantikan untuk video-video selanjutnya tentunya masih dengan pembahasan seputar web development dan UI UX design yang akan lebih menarik dan bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari channel ini, karena kedepannya masih banyak sekali topik yang akan kita bahas, mulai dari front-end development sampai back-end development, yang tentunya itu akan membutuhkan dukungan dari kalian juga. Oke, sekian dulu ngoding kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.